biar. Oh ini langsung beda, kan ada jeruknya. Mana? Beda lah. Ya kan ngeluarin produk sendiri. Kepadamu. Hai guys. Ada nggak suruh makan dulu tadi? Angkat bagi Mah. Hai guys. Halo Biwa. Siapa tuh? Hai Kak Firdaus. Aku tahu deh siapa nih. Oke, senang banget hari ini aku tadi reunian lagi sama teman-teman Gen 1. Kenapa? Karena Sania mau nikah, guys. Oh my god, teman kecil aku Sania. Kalian tahu Sania yang beda cuma setahun sama Nabila. Yang paling kecil tuh di Gen 1 Sania sama Nabila ya. Sekarang dia udah menikah bentar lagi. So happy for her ya. Tapi aku sih bilang sama Sania sih kayak, Shan ya ampun waktu cepet banget berlalu ya. Kayak kemarin gue masih kecil banget sama lu. Terus Sania kan dulu tuh sering banget ngasih aku gift gitu loh kalau misalnya aku lagi Nabila mau nikah. Bukan Nabila yang mau nikah, ya tuh Amin ya. Tapi misalnya ini si Sania yang mau nikah. Terus Assalamualaikum, kamu mau cerita? Waalaikumsalam. Rapi banget kemana? Iya aku baru nyampe rumah. Acara Sania tadi. Aku kan pakai white and blue, light blue sih. Karena kita dress code-nya biar mau ngasih surprise Sania gitu loh ala-ala. Dan kalian tau gak sih? Nabila tuh dodol banget. Pas kemarin aku sempat ngecat Sania kan. Aku pikir Sania tahu kan. Aturan kan ini kan surprise-nya buat Sania. Berarti Sania harusnya nggak tahu. Nah Nabila dengan polosnya, gue DM Sania nih, Shan, acara lu makan-makan jadi nggak sih tanggal 27 nih? Soalnya gue tanggal 28 gue mau keluar kota, ya kan? Karena aku mendingan nanya langsung sama Sanianya, karena aku pikir ini acara dia. Terus kalian tau nggak dia jawab apa? Hah? Apaan sih dek? Kata dia gitu kan. Apaan sih San? Itu loh acara makan-makan lo pas mau nikah. Jadi nggak? Gue gituin kan. Terus dia kayak, gue nggak ngerti dek maksud lo apaan. Terus aku kayak seketika, iya ya, dia kan nggak tahu ya. Kenapa gue tanyain ke dia akhirnya tahu. Dan itu, aduh, Nabila PA banget sih. Aku dodol banget sih sekarang. Aku dodol banget. Pasti Nabila kena briefing JJ. Enggak, gue salah sih. Mukanya mirip banget sama Iqbal. Kenapa jadi mirip sama Iqbal sama temen gue? Si Iqbal. Semoga dilancarkan sampai hari H, amin. Bisa-bisanya, iya makanya kan. Kenapa? Siapa sih? Kak Sandy sama Kak Dika. Oh iya tuh. Ini nih, gue mau cerita lagi nih. Kan Kak Dika sama, kan gue ulangnya tuh tanggal 11 November, Kak Dika 22 kan. Terus tuh Kak Heci, jadi kemarin aku tuh latihan nyanyi buat Motion Ime Fest gitu. Motion Ime Fest. Iya. Aku, Kak Sandy, Kak Dika, Kak Naomi. Nah Kak Heci tuh beli kue tar buat aku sama Kak Dika. Satu kue tar gitu kan maksudnya. Nah terus yang ada di dalam room itu cuma mama, aku, Kak Sandy sama Kak Dika. Ceritanya gini, kita pada mau ke toilet cuma kan Kak Naomi keluar, Kak Heci dulu keluar. Nih ibu sini deh bu, ibu cerita sama saya bu di sini bu. Kak Heci keluar, terus kalian pada nyanyi, udah selesai nyanyi, Kak Naomi keluar, terus Kak Dika keluar, terus Kak Sandy bilang, jangan, di toiletnya penuh, rame, padahal memang Kak Dika itu nggak boleh keluar sama kamu kan, nggak ngerti. Iya. Terus mama keluar, mau jagain Kak Naomi, kan Kak Naomi mau ke toilet, aku mau jagain. Ujung-ujungnya lagi berdua sama Kak Eci langsung, mama sini, apa ini beli kue tar nih untuk ini Dede. Oh ya udah, dan Nabila kan, dia nggak bilang Kak Dika kan, ya udah langsung, aku mau masuk dulu, mau bikin lagu Happy Birthday gitu. Kak Cindy aja, Kak Cindy lagi nyanyi sama Nabila, udah Kak Dika aja, aku langsung masuk kan. Kak Dika hari ini ulang tahun Nabila, tolong dong setel lagu Happy Birthday, judulnya apa Tan, kata Kak Dika. Itu tuh lagu Korea. Iya aku aja makanya ceritain. Iya, lagu Korea. Aku pikir kan kalau kalau Korea kan Sengot Hamida, Hamida. Jepang aja Jepang, aku bilang gitu. Apa judulnya? Udah gitu Kak Dika kan udah biasa dicegetin, nanya aku lagi, judulnya apa Tan? Ya itu Namida Sukras ya. Terus aku
ngeliatin Kak Sandy senyum-senyum nih sambil kamu. Kenapa Kak Sandy senyum-senyum ya? Aku bilang gitu kan. Oh ya udah, nggak taunya orang tahu Kak Dika juga. Iya, jadi emak gue nyuruh Kak Dike nyetel lagu JKT48 Otan Jobi Ome Deto. Sedangkan emang itu harusnya dia nggak tahu, paham gak sih? Mak gue dengan prosesnya bisikin si Dike, setelin lagu Happy Birthday buat Nabila. Lah kan dia juga ulang tahun ya, ngerti gak? Terus habis itu si Keci datang nih bawain kue. Kayak Dika gak enak kali sama gue ya, karena mama juga. Kayak Dika, iya nih kue buat lu, Bil, buat lu. Sama lu juga dong, lo yang baru ulang tahun masih anget banget lo. Gue udah beberapa hari yang lalu. Aduh itu ngakak banget sih, ya Allah, jadi gak enak sama Kak Dika. By the way ini kan si logo si jilbabnya agak besi gitu ya. Terus kena angin, jadi kayak gue ngasih dipuk-puk gitu dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Washilama? Fiti Terminator apa sih? Mukanya Wardah banget. Ah, apaan tuh mukanya Wardah banget? Enggak, sekarang aja lu muka gue Emina banget. Jika dulu Kak, halo, namaku Nabila. Aku si cerewet. Kak, apa yang menjadikan ingin berhijab? Ah, itu aku udah sering banget lagi jawab. Masa perlu dijawab lagi sih? Harus banget apa? Buah nggak jatuh dari pohon, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bener sih. Karena bilang kapan nyusul ya, kalau nggak Jumat 1 minggu lah ya. Karena bilang mirip sama mantan personil JKT48. Serah lo deh, bodo amat. Baru live, tadinya aku pengen live bareng pas sama teman-teman sih, cuman kayak aku lagi menikmati momen bersamaan aja, jadi gak enak kalau misalnya aku live kan. Takutnya ada hal-hal yang kita pengen ngomongin lebih intimate gitu, lebih private gitu, ntar kayak kalau misalnya aku live kan jadi gak enak aja. Seru sih tadi, lanjutin dong cerita yang seru-seru tentang tadi, lucu sih. Jadi tuh kan emang nama kan gimana ya, jarang banget teman aku tuh yang nikah bikin acara bridal shower gitu kan, makan-makan gitulah. Nah terus tuh kan kita tiap meja kan ada, kan kita tuh ada 12 orang ya, itu kan 13, tapi Gaby nggak datang karena neneknya sakit, jadi ya udah. Nah kebetulan banget tuh meja-meja kan ada nama-namanya kan. Nah nama gue tuh di paling ujung kanan, ya kan, paling ujung sebagai Baby. Depan gue Cijeje, depan gue sebelah gue lagi Ciif. Terus kita komen nih gini, kata Sania, gue baru ngeh yang bawel-bawel ini kayaknya agak di ujung, kenapa ya nggak di tengah-tengah, katanya gitu kan. Justru itu share biar nggak bacot. Nanti gak sih? Sedangkan kita tuh pengen banget di tengah, jadi biar enak ngobrolnya tuh rame aja gitu. Sedangkan ya di tengah yang diem-diem gitu loh, yang kayak kafe lah. Ya sebenarnya nggak diem juga sih, Kak Kina, Sonia nggak diem juga. Cuman kayak ngerti kan, Nabila kan heboh banget. Terus gue kalau misalnya mau ngobrol, gue harus kayak ada effort dulu ke tengah. Sania datang aja, gue akhirnya kayak harus ke tengah dulu. Terus pas foto, kan kita fotonya ngantri kan sama Sania. Terus pas giliran aku foto tuh foto lama banget. Udah foto kayak nambah lagi. Udah gitu, nambah lagi di Kak video. Terus kayak aku kan sampai Nabila cepet. Yang lainnya udah kayak Bil cepet Bil, karena ya mereka udah, misalnya kayak merekanya yang lain-lain tuh kayak cuma 2 kali 3 kali udah. Kalau gue kan emang ribet kan, kayak kalau misalnya gue ngerasa belum bagus, ada gue ulang lagi. Apalagi terus tadi seru ngobrolin tentang cewek sih. Ya biasalah cewek ya guys, ada hal yang tidak bisa aku ceritakan. Tapi intinya seru banget karena kita udah lama gak ketemu. Ya mungkin kalau yang sering main sama Shania kayak Kak Kinal, Sonia udah sering ya. Tapi kalau aku kan sama Baby mungkin jarang gitu, sama Cijeje juga. Jadi kita happy banget tadi ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi, bisa apa ya, ngerasain. Iya nggak berubah lah, nggak banyak berubah ya, 13 tahun malah. Oh ini 2023 ya, kita 2011. Oke 12 tahun, 12 tahun kenal, kayak nggak berubah lah, masih sama aja. Oh si Jeje ngomong, Shan, lu kan gak jauh beda sama Nabila ya, lu makin gede makin dewasa, kayak lu makin lu agak ketutup, agak kalem. Si Nabila makin dewasa makin tua makin jadi ya deh. Heboh banget. Aduh maaf ya guys, aku gak ngerti lagi sih kalau misalnya ketemu teman-teman tuh excited banget, jadi heboh sendiri gitu loh, paham gak sih? Bentar guys. Gitu. Terus tadi tuh ceritanya
apa ya, makanan kita makanan nggak ada apa-apa kan. Udah sih, apa lagi ya cerita lucunya ya? Aku lagi mikirin soalnya cerita apa yang lagi lucu nih. Ngambil hai. Hilang DM-nya kalau lagi sama teman-teman. Enggak juga. Gue paling berisik banget dan emang gak pernah berubah sih gue. Parah. Terus gue bilang sama baby, "Beb, kalau misalnya gue nikah, ntar bikinin gue kayak aku bilang gini, "Beb, ntar kalau gue nikah, gue pengen nanti bikin bridal shower juga, tapi isinya anak-anak Gen 1 semua. Gen 1 semua harus datang pokoknya. Kalau Nabila nikah gue gituin. Karena kan gue paling kecil kan di JKT. Kalau Sania kan beberapa orang doang nih yang deket sama dia. Kayak aku, Gaby, Ayana, Baby, si Jaja itu kan kita satu unit Song Nagekis kan. Ngerti gak? Gitu kan. So aku bilang sama dia, "Baby, Beb, ntar kalau misalnya gue nikah, gue ini pengen, pokoknya kalau misalnya gue mau nikah, bridal shower gue pokoknya Gen 1 harus datang semua ya," gue gituin, kata si Baby. Ya kan itu mah yang undang bukan lu lah, yang bikin acara mah ya kita kenapa ya lu yang ngatur kayak gitu. Ya maksudnya lu bantu koordinator dong, yang lain-lain. Terus Baby ngomong tuh kayak yang lain-lain kan sama Kak Kina gitu-gitu. Ya iyalah ntar kalau misalnya Nabila nikah, ntar kita datang lah bridal shower, masa kita bikin acara juga. Terus gue bilang, "Iyalah Kak, kan gue paling kecil, lu masa gak kebayang sih," gitu-gitu lah. Nanti gak sih, kayak soalnya aku kayak gemoy aja. Oh gak, aku giniin, soalnya kan kalian tahu kehidupan gue dari gue SD, ya kan? Masa kalau gue nikah lo gak ada pada sedih-sedih, aku gituin. Kayak denger radio Kak, iya mohon maaf ya, gue emang, aduh, kudungnya beli di mana Naps? Button Scrubs. Kayak ikutan perform gak acara NIV-nya? Enggak deh. Ya maksudnya kayak ex-member kayaknya enggak. Kalau Nabila bikin rusuh acara resepsinya, enggak gitulah. Briefing dulu ya Bil. Iya, gue briefing duluan. Jadi kalau misalnya gue udah pengen nikah kan mereka tahu aku harus bikin acara apa buat Nabila. Emang iya sih, aku sih emang bukan urusan aku sih yang undang gitu. Ajak Sonya Bil pas bridal shower. Iya, makanya aku bilang kan, semua Gen 1 harus datang kalau misalnya Nabila nikah, yang paling kecil. Semua, benar-benar semua. Kayak Rika pun dari Jepang gue suruh dia ke Indonesia. Asik enggak juga sih. Enggak segitunya sih, bercanda. Tergantung kesibukan teman-teman gue sih yang pasti lah ya. Thank you sampai rasa. Lah baru pulang bridal shower Sanju, iya. Makanannya pasti dihabisin ke Haruka semua, enggak juga sih. Cuma tadi iya lagi kuenya Sandy dimakan cokomin gitu, aku nggak terlalu suka, jadi aku nggak nyobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Namanya juga Nabila ya, kalau nggak heboh bukan Nabila. Iya bener banget lagi. Tapi mereka kayak sampai tuh ini kan, jadi kan Sania tengah ya, abis Sania, Sandy, Baby, baru gue kan. Jadi kalau misalnya gue ngomong sama Hania kan agak susah tuh ngelewatin dua orang dulu nih, Sania sama Sandy sama Baby kan. Terus Baby kan lagi makan, terus gue bilang, "Beb, lu munduran dikit apa sih Beb, gue mau ngomong sama Hania ya," gue bilang gitu. "Minggir lu sama," ya gue lagi makan. Ya udah, maksudnya kayak makan lu, aduh, gemes sendiri kan aku jadinya. Tapi aku tetap ngomong. Terus kata Kak Sandy, Bil, lu mundur kan kalau ngomong, ntar muncrat lagi lu ke makanannya si Baby. Akhirnya lu tau gak, makanannya Baby gue tutup pakai tisu. Gue tutup pakai tisu biar gue enak aja gitu ngomongnya. Abis makan ini depan mulut gue banget kan, biar nggak muncrat, maksudnya diledekin sama mereka. Sekarang bisa ya showroom di TikTok. Kan aku gak pernah showroom Kak dari pas zaman member JKT dulu. Kapan lagi ke Bangka Selatan? Aku nanti mau ke Bangka guys, Pangkal Pinang tanggal 29. Kasian banget Kak Baby diusir. Enggak, gue gak ngusir dia, cuman kayak geseran Beb. Padahal aku udah bilang, "Beb, lu kanan aja deh, gue kiri." Dia gak mau. Ya udah. Dan emang kalian tau gak, tempat duduknya tuh yang paling berisik emang di sebelah kanan gitu loh, modelan kayak gue, CJJ, ada lagi satu lagi tuh Chief, dia tuh kayak staff JKT48 gitu yang bikin bajunya JKT dulu. Terus kayak Kak Kinal, terus Kak Sandy. Nah sebelah sana itu kayak Haruka, ada Kak Haruka, ada si Kak Ayana, terus ada si Cafe. Lu tau sendiri Cafe kan dingin banget anaknya kan.
Tapi untungnya gue nggak sebelah kafe sih kan. Kalau misalnya sebelah kafe gue bingung mau ngomong apa. Nabila kira-kira Nabila bisa kalem nggak ya pas jadi pengantin? Tergantung ya. Tergantung sih. Kalau capek ya gue diem aja sih. Semoga tahun depan ya kak. Amin. Terima kasih doanya ya kak. Semoga kakak juga tahun depan ya. Optimis ya kak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Harus semangat. Karena Allah bagaimana prasangka hambanya. No, kamu alumni 92 ya? Iya betul. Terus ikut semua Gen 1 kan kakak-kakaknya mau lihat bayi bungsu diserahkan sama suami. Iya kan? Makanya senang lihat Kak Nabila bawanya happy terus. Aduh amin, Masya Allah. Semoga aku bisa terus menebarkan kebahagiaan buat kalian ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak tahu sih, live tuh membuat aku jadi agak sedikit happy dan menghilangkan stres dalam pikiran aku. Jadi karena mungkin kalau misalnya aku interaksi sama kalian happy, jadi aku kayak ke bawah positive vibes gitu. Sama olahraga sih. Kalau udah sah ijab kabul langsung ngerusuh ya Bil. Iya mungkin kalau misalnya lagi di titik dimana ijab kabul mungkin gue diem dulu kali ya. Ya kali loh. Deg-degan banget gak sih tuh momen-momen yang deg-degan. Maksudnya gue agak bertingkah kan gak lucu juga. Kalau Nabila bridal shower beneran diguyur gak Bil? Iya gak gitu dong, maksud konsep bridal showernya gak gitu dong. Tapi mungkin aja sih. Mungkin aja ya kalau mereka udah. Kalau tadi kan acara Sania tapi kayak bukan acara Sania ya, karena kayak kemarin ya udah yang heboh, kalian lihat siapa yang heboh ya. Tapi kalau misalnya emang bridal show-nya acara gue, mungkin gue heboh banget sih, heboh parah sih. Jadi kayak kelihatan emang tuh acara gue deh. Soalnya tadi emang kapan para gue lagi. Tenang, aku udah buat TikTok sama teman-teman aku. Jadi aku tinggal upload ya. Tadi pada nggak ada yang mau diajakin main TikTok soalnya. Udah beda sih ya, udah ada yang jadi emak-emak. Enggak juga sih, Kak Kinal mau. Seru ya ngobrol sama teman perjuangan, seru banget sih. Bahkan aku sampai lupa kalau mereka udah nikah ternyata ya. Mereka udah jadi seorang beberapa. Soal suaminya Nabila kayaknya lebih capek deh tiap hari dengan kandeman Nabila. Itu nggak tahu ya. Mungkin kita boleh bisa tanyain itu ya. Gimana coba? Dengan kandeman Nabila capek nggak nih kira-kira kak? Om Anton lagi lari maraton, cakep. Apa tuh? Kalau kamu suka mau cerita enggak juga. Cuma nama kasihan itu diisengin akunya, ngerti gak sih? Dibicarain gitu loh. Komennya kenapa sih? Aduh ya Allah. Awas jangan sampai disimpan di draft Bill. Iya ingetin aku ya. Abis live aku posting tapi beneran langsung di like ya, di komenin ya. Aku suka lupa soalnya kadang. Semangat terus ya kak untuk melakukan hal-hal baiknya. Amin. Terima kasih. Seru banget, gas ditunggu. Alright. Masih Imet tanggal berapa Bill? Nonton aja 2 hari itu pokoknya. Apa sih? Gak ngerti banget lagi komennya. Aduh maaf ya guys kalau aku tidak merespon beberapa komen karena aku gak paham. Foto kamu pernah aku jadiin PP pas zaman BBM biar gak kelihatan jomblo. Ya Allah, padahal emang jomblo ya kak. Mungkin jawabannya kakak juga random makanya gak capek. Oh bisa jadi sih ya kak. Bukan kayaknya sih emang. Bukan mungkin lagi malah. Emang udah beneran gitu orangnya. Sibuk apa sekarang Kak Nabila? Mikirin kamu. Kira-kira siapa nih di Gen 1 setelah Sanjo yang nikah? Wah itu gak tahu deh. Hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Yang pasti sih aku bakal ikutan lempar bunganya Sania. Gue paling depan sih. Enggak, aku agak tengah-tengah dikit. Gak mau paling belakang, gak mau paling depan supaya dapat aja. Sebenarnya enggak sih. Maksud aku gini ya. Aku kadang gak expect aja sih kenapa orang kalau misalnya ada yang nikah lempar bunga tuh ikutan.
Terus berharapnya setelah dapat bunga dia nih yang nikah selanjutnya, padahal nggak. Soalnya kemarin aku sama kayak teman, jadi aku punya teman aku kakaknya nikah, terus kayak teman aku tuh ngedorong aku, sama-sama lu ikutan Bil, lu kan belum nikah nih. Ya kan lu juga belum nikah. Iya sih. Terus gue bilang aku emang agak males kalau ikut gituan kan. Terus kenapa aku males? Karena ya lo nikah apa enggak, timingnya lo nikah apa enggak, itu tuh nggak mungkin cuman karena lo dapat bunga dari yang lempar bunga abis yang nikah, apa enggak? Yang menentukan takdir lo kapan nikah waktunya itu kan Allah gitu, bukan sekedar nangkap bunga doang. Cuman karena buat seru-seruan aja sih, itu it's okay lah ya. Biasanya aku mau kalau misalnya emang kayak keluarga atau teman aku yang nikah sih, kalau enggak males banget sih. Jadi Kang Baju capek gak sih dia? Enggak sih. Liga 1 soalnya banyak lagi yang belum nikah kan. Ada Kak Dike, ada Kak Friska, ada Kak Ayana yang usianya juga lebih tua dari aku gitu. Terus aku masih muda banget guys. Asik, masih muda banget gitu. Gak bisa ada. Gigi salah satu aja udah cantik, apalagi 10 teh. Ya Allah 10, gak tuh gigi Dracula kali gue. Kak Abil, ntar lagu River pernah jadi play song langganan gue waktu di warnet dulu, asik di warnet. Itu mah lempar bunga buat seru-seruan aja gak sih? Iya sih, cuman kalau misalnya orang percaya jadi kayak setelah dapat bunga itu dia nikah sih, ya itu lucu sih. Ya gak sih? Sebenarnya serunya kan dapat hadiah aja, dapat hadiah. Pecahkan motion fast fast. Oke, tapi kalian harus goyang bareng ya, harus seru banget ya pokoknya. Udah berhijab baru tahu, ya ampun. Udah alhamdulillah 2 tahun Kak, doain ya. Jangan di tengah-tengah nanti kejepit bayi aku. Kejepit bayi aku. Gemoy. Semoga Nabila cepat nyusul, amin. Terima kasih doa baiknya. Aku sih hanya mengaminkan doa-doa baik dari kalian ya. Nabila Oshiko salah satunya. Ya Allah Kak, Gingsulmu idola dari dulu. Oh, kamu mengidolakan Gingsulku berarti, bukan akunya. D2 nyanyi lagu JKT kenapa dari lagu sendiri? Ya pokoknya lagunya kalian gak expect sih bahwa Nabila akan menyanyikan lagu itu gitu ya. Kan kalian udah biasa ngeliat Nabila jadi idol, ngeliat Nabila nyanyi lagu JKT udah biasa. Aku duet sama Kak Sandy by the way. Penasaran kan? Makanya datang ya, nonton ya, ramaikan Motion IMF Fest di GX Mayoran tanggal 2 dan 3. Oke. Bisa buat dipajang di rumah bunganya kalau dapat. Ya kan bunganya bunga asli gak sih Kak? Bunganya asli kan, jadi pasti cepat mati juga deh. Gue liat di story nasinya baby deket banget sama lo, Bil, pantesan aja takut putus hati. Sumpah deket banget lah, ini si baby makanya deket banget sama gue. Nabila X gen berapa? 1. Masih belum bisa ngomong R kah? Ya ampun Kak, kayak aku sebaik itu ya nggak bisa ngomong R. Kapan ke Surabaya lagi, Bil? Tanggal 14 kayaknya, insyaallah. Sepupu aku soalnya nikah tanggal 15. Masihku Nabila Chan, halo. Ya ampun, aku udah lama banget kan panggil Nabila Chan. Astaga. Bil kapan nyusul Sanju? Kalau nggak 1 minggu. Bang nebak-nebak nih aku nyanyi lagu apa. Ya pokoknya nonton aja lah Kak. Penasaran banget please sama jodohnya Kak Bayi.
Jangankan kamu, aku aja penasaran kapan waktunya itu tiba. Gemes banget fans gue yang penasaran loh. Wadaw. Aku curiga deh fans aku tuh kayaknya ini banget ya. Hatinya ngebatinya kuat banget sama Nabila. Aku rasa penasarannya bukan siapa jodohnya Kak Bayu sih, tapi penasaran kayak kira-kira tuh jodohnya sabar nggak menghadapi gue yang sangat amat random dan unpredictable banget, aneh, mood swing segala macem. Teh dulu tuh audisi Gen 1 tuh kayak gimana sih Teh? Ya Allah dipanggil Tete, ya Allah ini dipanggil Tete, ya Allah ih. Jadi orang Sunda dulu cenah. Padahal aku bukan orang Sunda, ada sih, cuman nggak kental banget gitu, nggak banyak gitu. Dulu tuh waktu di JKT aku tuh Gen 1 awalnya beda-beda sih tiap member ya. Kan juga Hafiz, ya Allah. Apa namanya? Oh ya aku lewat casting. Jadi dulu tuh casting gitu kan. Jadi emang banyak banget teman-teman aku tuh yang daftar JKT48 itu karena diajak, apalagi di Bandung ya, teman-teman yang di Bandung tuh mereka didatengin ke sekolah. Benar-benar disamperin ke sekolahnya, ditanyain kayak kamu mau nggak gabung sama JKT48 apa segala macam. Nah kalau aku emang nggak daftar yang kayak diajakin gitu, tapi aku diajakin tapi melalui casting gitu, intinya casting iklan ketikan. Dan aku pikir tuh casting iklan juga, nggak tahu ini casting buat jadi member JKT48 gitu. Kamu kok tadi nggak ikut Bill? Nggak tahu deh. Aku aja tiba-tiba juga dikumpulin gitu. Kaget nggak? Nah, JKT udah sebesar itu sekarang. Sebenarnya nggak kaget karena JKT udah dari dulu namanya besar menurutku. Dari zaman Gen 1 masih di sana, masih utuh pun, alhamdulillah gitu kita udah bisa perform di luar kota dengan penonton yang begitu banyaknya. Nggak hanya di kota Jakarta gitu ya. Terus kita juga sampai pernah perform di Jepang. Itu adalah suatu hal yang menurut aku dan teman-teman Gen 1 sih itu besar ya, nama JKT gitu. Ya sampai saat ini ya alhamdulillah makin besar juga. Tapi gini, kenapa aku bilang udah cukup besar? Dulu aku pernah merasakan sama teman-teman Gen 1 tuh yang namanya ditonton sama fans tuh cuma 4 orang, cuma 10 orang yang nonton atau 15 orang tuh penonton di teater tuh pernah gitu loh. Dan sampai kita bisa ribuan penonton di GBK dan kita pernah perform di luar kota juga tuh suatu hal besar dan impian besar kita sebagai Gen 1 juga gitu loh, untuk mencapai impian kita. Jadi kalau dibilang kaget atau enggak kaget. Karena dari zaman aku pun ya kita benar-benar bersyukur udah bisa di tahap itu loh teman-teman. Aku kemarin scroll pas Sanju ucapin ultan Nabila tahun 2017, besoknya Nabila ketemu Sanju. Pengen lihat apakah jodohnya sefrekuensi, kan bisa naikin mood nanti kalau live bareng. Ya bener, amin. Insya Allah semoga sefrekuensi kak. Tapi kalau live bareng nggak tahu juga ya. Gue basicnya pendiam, tapi kalau punya bini kayak lu kayaknya pusing juga sih Bil. Ya kayaknya kalau yang pendiam kayak pusing deh. Nggak tahu itu bosan apa tuh, kayak pusing mungkin ngadepin aku. Mungkin nggak jodohnya dengan salah satu fans, nggak tahu. Tapi ya mungkin aja jodohnya nggak fans sama Nabila ya. Amin. Tips jadi cantik kak, ya Allah ditanya gitu kak aku juga ngerasa kadang kurang bersyukur. Tapi ini jadinya teman-teman, cantik itu relatif. Yang paling penting adalah cantik, mempercantiklah akhlak, percantiklah hati kalian. Dan ketika hati dan akhlak kalian insya Allah udah semakin cantik, pasti auranya akan, yang inner beauty dalam hati, dalam wajah kalian tuh akan muncul dengan sendirinya gitu loh. Maksud aku nggak usah terlalu memusingkan kayak cantik, aduh gue kurang cantik karena gue nggak pakai skincare ini atau nggak perawatan dokter. Karena aku juga kalau misalnya lagi ngapus make up nih, karena ada bekas-bekas jerawat nih kayak gini-gini, sebenarnya itu bikin aku insecure juga kan. Dan aku ngerasa aku kayak
ngerasa nggak cantik dan ngerasa insecure banget parah sih. Cuman kadang aku lupa bahwa Allah tuh nggak ngeliat kecantikan kita dari wajah juga kan, pasti dari akhlak dan hati gitu. Jadi kayak fokus aja untuk mempercantik akhlak dan hati gitulah, nanti insya Allah bakal inner beauty kelihatan dengan sendirinya. Bila kalau beli hijab bila bermotif di mana? Jujur aku jarang beli hijab lagi, serius. Tapi kalau beli biasanya Lasabel atau button scarf, terus apa ya, banyak lagi nggak bisa aku sebutin ya guys. Pas Gen 1 paling bocil ya, iya bocil banget. Sekarang udah gede lah, bukan bocil lagi. Gimana caranya supaya JKT bukan idol kemarin sore? Betul, dari zaman gue kenal JKT itu udah gede sih. Iya makanya kan, jadi kalau ditanya gimana ngeliat JKT sekarang gede, kaget enggak lah. Suka banget mainan bunyi-bunyi gitu. Aku lagi bangun rumah buat calon istri aku, Bil. Waduh, semangat kak, semoga lancar terus rezekinya berkah. Pokoknya kalau misalnya kakak niatnya baik ya, tadi kakak bilang pengen bangun rumah untuk istri, untuk calon istri ya, semoga Allah mudahin segala sesuatunya. Dan pasti kalau misalnya orang mau nikah tuh pasti cobanya ada, jadi tetap semangat. Bismillah, Allah selalu mudahin dan gak ada yang gak mungkin kalau Allah udah berkehendak, amin. Ya jodohnya harus ngefans sama kakak lah, nggak bagus juga suami nggak ngefans sama istrinya sendiri, iya kan? Itu doa gue sih, gue selalu doa kayak gitu, semoga emang beneran ngefans. Nap, lu pernah nggak sih kepengen makan sesuatu sampai kepikiran mulu karena belum sempat beli? Pernah lagi, pernah. Terus kayak nggak sempat beli tuh karena emang mungkin tutup atau mungkin emang abis biasanya. Itu aku kepikiran tuh biasanya. Aku soalnya kalau udah suka sama sesuatu kayak harus gitu, paham gak sih? Tapi aku maksudnya emang benar-benar suka, kalau enggak ya enggak, biasa aja. Sumpah suaranya Rocas tuh dari dulu lucu banget. Sumpah suara Rocas tuh gimana sih? Wah. Masih inget gak waktu kejedot di tiang Jepang? Masih banget lagi. Nabila kalau udah nikah masih suka live kayak gini nggak? Nah itu nggak tahu ya, maksudnya kalau udah nikah kan pasti tanggung jawab aku sama suami juga, pasti aku harus minta izin dan ridho suami kan sebagai istri ya. Tapi insya Allah semoga sih suami aku bukan tipe orang yang strict itu ya, sampai kayak nggak boleh buat live, atau selama mas aku selama live positif juga bisa nyenengin orang, kayak kenapa enggak juga. Tapi mungkin live-nya lebih tahu waktu sih, maksudnya kayak nggak mungkin malam-malam kayak gini, apalagi kalau misalnya aku udah punya anak kan, aku juga pasti fokusnya udah beda lagi gitu loh, maksudnya kayak prioritasnya udah beda. Jadi mungkin lebih di waktu-waktu yang mungkin senggang kali ya, kayak misalnya sore atau pagi, mungkin lagi beres-beres rumah kali, atau gue lagi ada kegiatan, mungkin lebih ke arah situ ya. Semoga juga bisa dapet suami yang memang mengerti dan memahami juga gitu, amin. Justru nanti suaminya Nabila bakal yang pendiam sih, yakin gue. Kenapa lo sih yakin itu kak? Karena Nabila gimana sih caranya ngilangin benci sama orang? Maksudnya benci sama orang? Iya, menurut aku sih bagaimana untuk bisa mengontrol hati kita supaya tidak membenci orang lain tuh, niatnya pertama harus bersihin hati ya kak. Insya Allah tuh misalnya kayak bersihin hati tuh gimana ya, ilangin, ikhlasin hal yang membuat kamu tuh beban, sedih, down, atau kayak iya gitulah, paham gak sih? Yang negatif thinkingnya tuh dibuang dengan cara apa? Pertama ibadah. Salah satu cara yang paling menurut aku paling mempan sih ibadah ya. Karena kalau misalnya kita ibadah kepada Allah, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia, teman-teman. Terus perbanyak untuk doa, zikir, terus ya sesuai agama kepercayaan masing-masing gitu ya tentunya. Mungkin kalau teman-teman muslim bisa sambil baca Quran, supaya kayak hati itu jadi tenang gitu. Kalau hati tenang itu kita lepas dari hal-hal negatif gitu loh teman-teman, kayak ke overthinkingan kita benci sama orang, kita pernah kecewa, kita pernah sakit hati.
Kalau kita ikhlas, kita berusaha ridho sama ketetapan Allah, perasaan-perasaan yang kita miliki ini ya udah pasti ya udahlah ya Allah. Ada kalanya nanti Allah mudahin untuk lebih lapang gitu hatinya. Dan jangan lupa untuk berdoa juga, ya Allah aku minta kelapangan hati supaya hati aku bisa lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas gitu loh. Kak Iman, aku lagi turun banget gara-gara stres kuliah. Kenapa? Bukannya justru kalau misalnya kita lagi down atau lagi sedih itu kita, maksudnya nggak cuma dalam keadaan sedih, senang, down atau bahagia atau bisa susah aja kita ingat Allah. Kayak segala sesuatu yang kita rasain tuh kita harus melibatkan Allah sih malah. Apalagi kalau kamu lagi stres kuliah, itu bukan malah kamu jadi harusnya imannya turun. Menurut aku malah harus lebih tingkatin iman. Kenapa? Karena ketika kamu tingkatin iman, kamu benar-benar berdoa sama Allah supaya minta kemudahan, pasti kamu jadi lebih mudah gitu kuliahnya dan nggak mungkin jadi stres sih kak. Kan misalkan tadi cowoknya temen ngambek gara-gara aku pas datang nggak nyapa dia. Masa gimana sih cowoknya temen, berarti temannya cowok lo, cowoknya temen lo. Bener sih Nabila JKT48 live, nggak gitu juga sih kak. Sebenarnya untuk menghibur diri aja sih, dan juga menghilangkan rindu teman-teman fans. Dan aku habis putus, ya ampun kenapa? Kak Bil, soundtracknya JKT apa yang cocok buat nikahan Kak Bil? Rhapsody cocok. Terus apa lagi ya? Bingo juga sebenarnya enak kalau dibikin akustik gitu. Sama Naga Hikari juga enak. Tapi banyak kan orang nggak tahu pasti lagu itu ya. Kalau yang nggak ngefans JKT beneran. Masya Allah, pokoknya semoga Pak calon suaminya tetap ngizinin bayi aku live ya Allah, gemoy. Karena bilang kalau nikahan bakal bikin video solong juga nggak? Iya iyalah, apalagi gue bikin tuh video-video. Cewek yang lupa taksir lagi online, ya ampun gemoy. Target nikahnya usia berapa kak? Aduh, kalau untuk saat ini aku target nggak ada ya. Dulu sih ada sih, misalnya dulu kepikirannya pengen 24-25 gitu. Semenjak berumur dan alhamdulillah kan aku udah 24 tahun ini ya. Nggak muluk-muluk kayak harus kayak pengen cepet-cepet nikah gitu. Kayak kalau emang belum menemukan yang tepat, ya udah mendingan aku benar-benar mencari orang yang tepat dulu daripada aku nikah di waktu yang tepat tapi orangnya nggak tepat gitu. Paham nggak maksudnya? Karena menikah tuh sekali seumur hidup kan. Apalagi aku nggak mau nikah tuh cuman karena teman aku udah pada nikah, aku pengen ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Terus lihat teman-teman udah pada punya anak, gue jadi pengen cepet nikah. Atau kayak nikah karena disuruh orang tua cepet-cepet nikah, atau nikah karena emang bukan dari hati sendiri, tuh aku nggak mau sih. Aku emang benar-benar pengen dari teman-teman hati aku, siap hati aku, batin aku secara mental, iman udah kuat, dan juga fondasi dalam hubungannya. Terus juga menemukan orang yang benar-benar tepat gitu buat aku. Karena gimana ya, kalau nggak menikah dengan yang sefrekuensi dan emang kita benar-benar klik banget tuh kayak berat deh jalaninya. Jadi selama emang belum menemukan, ya udah sendiri aja dulu. Biasanya kayak udah santai aja, aku nggak mau ambil pusing gitu loh, nggak mau terlalu dipikirin gitu. Maksudnya kalau emang udah waktunya pasti pun Allah akan mudahin segala sesuatu. Jadi aku sekarang lebih kayak tetap berhusnuzon sama Allah, tetap berikhtiar juga, bertawakal iya, tapi lebih kayak ya udah kalau emang udah waktunya pun Allah bilang kun fayakun, terjadilah terjadi gitu. Misalnya pun Allah pengen Nabila kayak bulan depan, tahun depan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Oktober, November, sampai tahun depan lagi, ya udah kapanpun itu yang penting Allah ridho sih teman-teman. Yang penting tuh ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Kalau misalnya Allah ridho, aku ya nggak apa-apa ngikutin.
dan istiqoroh juga sih teman-teman gitu. Karena aku tuh ngeliat kan aku kuliah hukum ya, dan ketika aku kuliah tuh banyak banget mendengar kasus perceraian, apalagi yang kebanyakan cerai tuh yang usianya kayak Nabila yang nikah muda gitu ya teman-teman. Aku jadi berpikir berapa kali gitu untuk nikah, maksudnya ya udah benar-benar sampai aku nemuin orang yang tepat yang bisa gimana sih sefrekuensi ya gitulah ya tuh. Iya, selalu aja. Makanya aku nggak mau terlalu muluk-muluk. Kalau misalnya ada yang nanya kapan nyusul temen, kapan nyusul si ini si itu, kayak agak males ya sebenarnya respon kayak gitu. Karena menikah tuh bukan suatu perlombaan dan yang harus kita susulin gitu, dan bukan juga tujuan akhir dari segala kebahagiaan sih maksud aku. Ya maksudnya kayak ada beberapa teman aku yang udah nikah pun dia jadi lebih fokus ke ngurus anak, ngurus kehidupan pribadinya. Dan aku kadang lebih melihatnya kenapa mungkin aku belum nikah saat ini dan masih belum tahu kapan ya hilalnya gitu. Aku lebih ngambil positifnya sih teman-teman. Ngambil positifnya bahwa oh biar aku mungkin lebih fokus sama karir, sama pendidikan aku juga, mungkin kalau misalnya Allah mudahin buat S2. Jadi santai aja. Tadi sore aku habis kecelakaan dari motor, terus yang nolongin aku 2 berondong, sedih banget belum sempat kenalan. Ya Allah, gue mau banget. Iya, bukan kompetisi sih, benar. Kau kapan main kelompok lagi? Nggak tahu ya, nanti kapan-kapan ini Nabila kelompok lagi. Kemarin sempat papasan di kokas, cuman nggak berani nyapa. Oh ya? Di mananya? Status RKJ kayaknya cocok. Iya sih, bener cocok banget. Masya Allah, tabarakallah. Mabar, aduh aku udah jarang banget lagi main Mobile Legends dan sekawan-kawannya itu. Si PUBG juga. Masih ada gak sih PUBG? Mungkin aku kayaknya pengen main deh besok deh sama sepupu aku. Jadi pengen main games sebelum nikah. Karena kalau udah nikah ya, kayak sepupu aku tahu dia udah gak bisa main games-games gitu. Kalau udah nikah apa mau sekolah lagi malah kepening-pening mulu. Iya sih, ya kepeningnya mungkin karena kayak udah punya anak, kayak lebih prefer mereka segera sekolah terus nikah atau sama-sama sekolah tapi sibuk nanti anak gimana. Maksudnya gimana sih kak? Oh iya prefer beres sekolah lah, tapi maksudnya gimana ya kak? Belum pernah menjalani sih, jadi kayak nggak bisa komen lagi kalau soal ini. Karena ada teman aku yang dia ya misalnya udah sama-sama selesai sekolahnya sama suaminya, terus kayak ya udah dia misalnya lanjut S2 lagi di saat dia udah punya anak, ya misalnya asal suaminya mengizinkan dan meridoi ya nggak masalah sih gitu. Cuman mungkin yang penting harus tetap bisa membagi waktu aja sih antara suami, anak, dan pendidikan dan karir. Jadi kangen Nabila kepentok di Jepang. Kenapa sih kalian bisa aja kangen dengan kepentoknya Nabila di Jepang? Tuh agak random ya. Gimana perasaan Sanju nikah? Jujur aku sedih. Aku sedih bukan sedih yang gimana ya, kayak terharu, nggak nyangka teman aku udah nikah gitu. Bukan karena nggak bakal bisa ketemu lagi sih, cuman lebih kayak ya ampun, dia beneran gak sih San? Aku tadi meluk dia sih kayak, San, inget gak sih lo kita dulu masih kecil banget lo, misalnya kayak aku SD di SMP kan, terus masih yang kayak bocah banget gitu, terus nggak nyangka udah mau jadi istri orang dia bentar lagi. Semoga sama Wak dan bahagia terus nih Sania, cepat punya momongan, amin. Mudahan jodohnya seperti lirik lagu Bingo. Lagu Bingo kesukaan aku banget lagi. Magang lagi dong Bil di MA. Iya ya Allah, magang di MA udah 3 tahun yang lalu deh kayaknya, 2020. Iya ding, 20 atau 21 ya lupa. Iya ya. Mas sekarang ngomong apa Bil, coba tebak.
Guys, aku sampai jam 1-an aja ya. Nabila kemarin lo ngambil. Iya, kemarin aku kuliah hukum kak. Kalau gue nggak tahu, gue nebaknya lo umur 18 Bil. 18 tahun. Masa sih? Ya Allah kak. Kocak banget sih kalau ngira aku 18 tahun. Muka gue nggak semudah itu juga kali. Nugas kuliah sambil ditemenin live kan Nabila jadi semangat. Masya Allah, seneng deh kalau bisa nyemangatin orang. Bikin kaos lagi dong Bil, dulu kan sempat bikin kaos Benny Bills, iya ya. Aduh, ya sih, aku bingung sih karena kalau dulu tuh emang tema usaha aku tuh lebih bisnis tentang clothing line gitu, dan sekarang dengan aku udah berhijab mungkin lebih beda marketnya. Jadi aku sebenarnya lagi pusing memikirkan itu sih. Banyak fans aku yang cowok minta aku clothing line, tapi banyak juga pemikiran aku dimana kayaknya lebih cocok market aku sekarang kayak lebih ke fashion hijab gitu. Jadi sebenarnya aku lagi memikirkan itu sih, konsep-konsep itu lagi gue pikirin. Sabar ya teman-teman ya. Nabila kapan bawain Insta lagi sama Kak Nomi Sendika? Aku belum pernah sama Kak Cindy sih. Kodongnya lucu ya, warnanya lucu ya. Apa? Kolagen. Tuh punya gigi taring, mana gue tahu dari Allah. Apa mah? Tergantung visi sama pasangan. Iya betul. Nabila sekarang kalau ketemu boleh foto nggak sih? Boleh, asal mintanya dengan baik aja sih. Selama ini aku nggak pernah mempermasalahkannya kalau ada orang mau foto sama Nabila. Misalnya selama posenya juga nggak yang aneh-aneh. Kadang ada beberapa orang yang request aneh-aneh soalnya, misalnya kayak minta ngerangkul atau ya misalnya kalau yang lawan jenis ya teman-teman, mohon maaf banget, aku bukan yang gimana, tapi aku juga berusaha menjaga itu. Dan mungkin kalau yang sama cewek aku bisa ya peluk-peluk lah ya, bisa kayak gemes-gemesan gitu, pose-pose gemoy. Biar WhatsApp video call. Oke, temenin sambil bobo ya. Oke, live Nabila nih macam-macam ya bentuknya. Ada yang minta ditemenin sambil bobo, ada yang minta ditemenin buat temenin live, buat dia nugas. Kemarin kita pas-pasan tapi kok lo nggak berani nyapa gue. Bilang aku nggak kenal kakak siapa sih nih? Siapa ya? Pakai nama asli coba kak. Bil hari Minggu di Expo nyanyi nggak? Nyanyi dong, insya Allah. Kenal Fatan nggak? Fatan ponakan aku tuh, masih bayi. Bayi. Sania sama Jaja bentar lagi nikah kak. Iya, doain yang terbaik ya buat mereka guys. Masya Allah, alhamdulillah. Live-nya berapa hari sekali sih kak? Sebenarnya kalau gue hitung-hitung kemarin Sabtu Minggu gue nggak. Ini Minggu ya? Ini Senin, Sabtu Minggu. Sabtu aku live bentar. Minggu aku nggak live. Nggak tentu sih. Sebenarnya aku live tuh kayak ya kayak pas ada waktunya dan ya enak aja momennya. Gigi taring nggak tuh? Kenapa jadi gigi taring bahasnya? Assalamualaikum masa depan, cia bisa aja bang. Lebih banyak kan fansnya cowok, kamu Bil, mending bikin kaos aja. Iya, mungkin kalau bisa keduanya kenapa enggak? Jadi aku lagi memikirkan bagaimana supaya keduanya bisa berjalan dengan baik antara si fashion hijab
fashion hijab itu dan clothing line ini kayak adalah tenang ya, biarkan aku brainstorming dulu dengan pemikiran aku guys, karena biasanya pikiran-pikiran liar Nabila tuh bermainnya kalau malam. Oke, aku pengen live sampai jam 1, so kayak aku pengen coba brainstorming kali ya. Karena dulu waktu aku bikin brand Bani Bills aku itu pun aku benar-benar mikirinnya tuh random banget. Bani adalah karena aku suka kelinci, Bills adalah nama aku kan, itu kan hal yang kayak anak SMA lagi, itu kan aku masih SMA ya, kayak udah Bani Bills. Terus aku bikin desainnya sendiri, aku kayak benar-benar pikirin mau desainnya kayak gimana, aku bikin sendiri, aku cari konveksinya mau kayak gimana, aku cari packaging kayak gimana segala macam, aku yang packagingin juga, aku yang jadi adminnya juga, aku yang ya pokoknya aku segala macam sendiri gitu lah. Jadi pasti aku membutuhkan banyak pemikiran dan waktu sih untuk berpikir itu. Ya nggak, bukan berarti hijab Bani juga sih kak, hijab Bani lagi ya Allah. Tapi udah ada kepikiran dan bayangan kok. Cepet banget Bil ngomongnya. Oke, maaf ya. Live lagi Liverpool atau MU kak? Ya, aku disuruh milih lagi, aku milih kamu aja boleh gak sih? Nabil tuh gak masak, kenyang banget. Aku makan tadi. Kalau gue mau ngambil MH, kalau cash boleh gak sih? Tapi emang basic DRG. Gimana sih kak? Mau ngambil MH basicnya, oh kakak dokter gigi, terus kakak mau ngambil MH gitu. Harusnya bisa-bisa aja sih kak, maksudnya nggak ada masalah ya. Soalnya temen aku juga agak awalnya aku pikir nggak bisa kalau nggak SH awalnya, kalau mau MH gitu ya. Tapi temen aku SM dia sarjana manajemen kan, terus dia S2-nya kemarin ngambil MH. Terus aku tanya, kok lu bisa sih? Dia kan bisa sekarang di UPH sih, di S2-nya ya. Emang bisa katanya. Oh ya udah berarti bisa kayaknya. Cuman biasanya kalau dokter gigi atau dokter itu, sepupu aku kan dokter juga ya kak. Terus mereka tuh kebanyakan ngambilnya magister administrasi rumah sakit gitu. Menurut aku mendingan kakak ngambil itu dulu aja deh kalau mau kak Mars, bagus loh. Jadi nggak hanya kakak jadi dokter aja, tapi juga mengetahui bagaimana manajemen dalam rumah sakit. Jadi somehow kakak kerja di rumah sakit, kakak bisa jadi petinggi di rumah sakit tersebut gitu. Karena mengetahui bagaimana manajemen yang harusnya dijalankan dalam rumah sakit tersebut. Nggak hanya menjadi dokternya doang, tapi juga ya misalnya bisa jadi kepala rumah sakitnya bahkan kayak gitu-gitu. Yang aku pernah tahu dari sepupu aku yang dokter gigi dan dokter ya. Karena kalau dokter gigi enaknya memang sudah jadi dokter gigi kan, tinggal ngambil aja S2-nya tuh Mars. Tapi kalau dokter yang agak lama sih dokter ya, karena sepupu aku yang dokter tuh dia lebih memilih akhirnya kayak untuk ngambil spesialis aja dibanding S2, karena ngambil spesialis itu juga lama, S2 pun juga lama gitu. Jadi mendingan kalau dokter umum sih lebih fokusnya ngambil spesialis aja dulu tuh. Tapi kalau udah RG enaknya dia udah jelas jadi dokter gigi gitu. Ya udah tinggal lanjutin aja tuh jadi Mars, magister administrasi rumah sakit. Kakak dokter? Enggak, aku bukan dokter, tapi kan ilmu kan nggak hanya menang-menang aku tahu ilmu kayak begini terus aku dokter juga ya. Memang kebetulan alhamdulillahnya keluarga aku sepupu-sepupu tuh kebanyakan dokter gigi dan dokter kan, jadi aku tahu aja. Kak, mending iPhone 10 atau 11 kalau mau mulai konten. Iya, nggak masalah ya mau 10 atau 11, tergantung nyawanya kamu aja. Foto Nabila masih kesimpan, sorry ke distract. Foto Nabila masih kesimpan di Google Foto gue dari 2014, foto yang naik beat putih kalungin handphone. Itu foto di Facebook sih kak. Orang pada ada nggak yang punya tuh? Itu masih zaman gue polem banget sih, poni miring. Polem lagi. Kakak. Piu apa nih? Piu. Astagfirullahaladzim.
Jangan sampai Nabila nggak bakalan rugi punya istri kayak gini. Nabila bisa jadi teman curhat, bisa jadi koki ya. Jadi kan cuma jadi koki kak, gue bisa jadi supir bajai sih kak. Kalau emang suami gue mau disetirin pakai bajai ya. Gue nggak kuat banget komennya. Kenapa sih kalian gemoy banget komennya? Bikin aku terhibur banget deh. Kak main film lagi dong. Aku kemarin karena bolos kerja lo demi nonton Season Become You. Kemarin aku baru main film. Pakai kotak ini bukan kotak sayang, ini adalah kuku pacar. Jadi kayak bisa dipakai buat sholat. Very bilas gemoy. Kalau semua terkecukupi tapi suami emang workaholic gimana? Tergantung ya kak, maksudnya workaholicnya nih dia ngejar apa dulu nih? Karena kalau cuma ngejar dunia dong capek gak sih? Kayak ya udah, maksudnya kayak ada anak, ada istri, ada momen kebersamaan sama keluarga ya kenapa nggak ya misalnya kerja ya oke lah kerja, tapi kayak kalau terlalu over banget dan sampai nggak punya waktu momen kebersamaan bersama anak dan istri kayak nanti kayak kebuang sia-sia gitu aja gak sih? Jadi tergantung ya, mau ngejar impiannya, mau ngejar si pekerjaannya itu kayak gimana. Kalau aku sih tapi sebenarnya berusaha untuk selalu, misalnya kalau somehow aku jadi someday aku jadi istri sih, aku berusaha untuk kayak ngerti ya kalau misalnya dia pengen kesibukannya ini. Tapi kalau yang sampai bener-bener, kalau workaholic kan emang berarti kayak kerjanya tuh bener-bener kayak gitu banget kan, pekerja keras banget sampai kayak nggak punya waktu untuk sama keluarga gitu. Aku kayaknya lihat dulu ya, karena buat apa kebutuhan tercukupi secara ekonomi tapi batin seorang istri dan anaknya kayak nggak dipikirin gitu. Ya hampa aja sih pasti. Karena menurut aku pun kayak boleh mengejar goals dalam karir tapi tetap kayak keluarga tuh utama gitu. Penasaran tipe suami yang kayak gimana yang bisa ngeluluhin Nabila? Yang random gak kayak Nabila? Mau ngapain bu malam-malam? Bercanda Mau ngapain sih bu? emang nggak boleh. Bukan lucu aja gemoy. Dan dikit Dulu sering mantengin Twitternya Nabila. Kamu sekarang enggak ya? Aku masih suka aktif kok kadang. Nyupir nyari sayur aja bu, apa sih? Nyupir nyari sayur gitu. Pelan-pelan kena beli ceritanya ya apa? Kata-kata yang sedikit gila. Keren emang dulu Kang Bajai pakai kaos hitam terus oblong gitu pakai topi, ingat kagak? Ingat lah. Caranya ningkatin semangat di tengah banyak pikiran. Kamu menanyakan ini dengan orang yang selalu terpikirkan terus. Aku emang anaknya overthinking ya kadang-kadang. Kalau ditanya itu ya, misalnya aku ya gimana caranya supaya ningkatin semangat lagi, aku muhasabah diri sih kak, serius. Muhasabah ke masjid biasanya. Emang ini agak sedikit kayak lebay banget sih lu Bil, tapi serius percayalah bahwa yang bikin aku bisa lebih semangat lagi dalam posisi dimana aku banyak pikiran dan stres dan down gitu ya biasanya, aku ke masjid terus aku kayak muhasabah. Nggak, misalnya kayak lepas dulu handphonenya, segala macam duniawi itu dilepas dulu, kayak fokus kayak doa sama Allah dan emang me time sama Allah gitu, minta kebaikan dan kemudahan sama Allah gitu dalam setiap langkah aku, supaya segala-galanya tuh dimudahkan dalam dunia akhirat gitu. Karena kadang yang nggak membuat aku semangat kan biasanya permasalahan duniawi ya. Kadang emang mungkin ada momennya dimana kita harus sedikit acuh dulu untuk masalah duniawi itu loh, dan fokus untuk akhirat gitu loh, me time sama Allah gitu loh. Jadi kalau ditanya ningkatin semangat, ya memperbaiki hubungan sama Allah gitu dengan cara muhasabah. Kalau misalnya memang belum sempat untuk bisa ke masjid nggak apa-apa, di rumah juga nggak apa-apa sih kak. Muhasabah itu biasanya nggak cuman doa aja ya, tapi juga zikir, baca Quran, bener-bener kayak waktunya tuh sama Allah gitu loh ngeluanginnya supaya semangat. Itu ada cara yang utama. Kedua mungkin kalau aku sendiri suka dengerin musik ya,
untuk membuat hati aku lebih tenang, lebih santai, apalagi musik yang aku suka gitu. Sama biasanya paling nonton-nonton kajian yang ada di YouTube gitu, misalnya kayak supaya hati lebih ikhlas atau lebih semangat lagi, biasanya gitu sih Kak, tergantung case-nya ya apa. Habis itu biasanya healingnya sama mama, pergi ke pantai supaya ningkatin semangat lagi. Sahabatku sendiri. Jujur sih kalau lagi baca Al-Quran tuh kayak kepala berasa ringan, iya kan, maksudnya kalau awal-awal masih orang kadang ya kayak mau baca tuh kayak berat banget, itu godaan loh teman-teman. Tapi aku pernah denger sih kajian dari Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang kalau misalnya kalau kalian lagi terbesit ingin membaca Al-Quran, dari hati tuh ada terbesit pengen baca Quran, pengen buka Al-Qurannya, kayak itu adalah suatu rahmat yang harus kalian ambil sih. Maksudnya jangan sampai ketika kalian ada keinginan untuk baca Quran terus kayak nanti aja deh, padahal kalian udah nggak sengaja di meja ngeliat ada Al-Quran gitu. Itu sebenarnya rahmat tuh dari Allah, itu harus buru-buru kalian ambil gitu katanya. Ya itu sefruit sebuah sefruit apa ya, hal. Maaf teman-teman ke distract. Udah pernah belum baca Quran mulu terus tubuhnya kayak ngerasa nggak napak? Hah? Masa sih Kak? Itu serem banget sih kalau kayak gitu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kaget ya. Hai Kak Yayan, ya Allah Kak Yayan ternyata. Always kuliah subuh sama Nabila. Kuliah subuh nggak tuh? Ya Allah bantu Nabila dong, udah bantu aku. Bila suka K-pop gak sih? Sebenarnya bukan gak suka. Aku suka-suka aja. Semua genre musik aku suka. Mau itu K-pop, mau itu agak metal rock gitu, atau agak rock, atau EDM, atau dangdut, koplo, kayak semua aku suka sih. Jazz. Karena menurut aku sebuah karya itu harus di-appreciate ya. Apapun bentuknya. Walaupun kayak kita nggak suka, bukan nggak suka. Kalau kita nggak ngikutin pun ya harus di-appreciate. Jadi kayak aku nggak mungkin nggak suka sih. Cuman nggak ngikutin banget. Aku tuh ngikutin K-pop dulu zaman-zaman Super Junior, tahu gak sih, sama Girls' Generation. Itu zaman kapan ya? Gue kayaknya SD deh. Wah, itu sih Bounce to you, bounce. Aku gak tau banget lagu tuh. Gemoy. Terus mereka ganteng-ganteng gitu kan, si Sujunya. Tapi kalau kayak sekarang kayak EXO apa segala macam gitu, Big Bang nggak terlalu, biasa aja maksudnya, nggak terlalu ngikutin. Kalau punya suami yang nggak boleh istrinya kerja, terus cemburuan gitu gimana Kak? Tergantung nih konteksnya gimana dulu ya. Maksudnya kalau kerjanya aku selama aku ngelakuin hal positif, mungkin aku akan tanya dulu ya, kayak kerjanya kayak gini-gini gimana. Tapi tetap maksudnya persetujuan suami sih, tetap seizin suami lah. Misalnya kayak aku ada job nih MC atau kayak jadi bukan host apa, jadi model di satu event apa namanya, fashion muslimah gitu, atau diajak bisnis sama teman aku, pasti aku tetap tanya dulu sama suami aku boleh nggak. Dan pasti aku dari awal udah selalu bilang sih kalau misalnya aku pengen tetap berkarir. Tapi mungkin ada ketika kalian ingin menikah, pasti kan kalian ada sesuatu yang tetap bisa dilakukan seperti biasa waktu masih single, dan pasti ada yang tidak bisa dilakukan lagi ya teman-teman. Nah itu pasti aku omongin dulu sih ke cowok suami aku, kayak aku pengen tetap kerja, cuman pasti mungkin dianya bisa nyampein ya kayak mana aja pekerjaan yang boleh dan tidak boleh, atau yang dia ridhoi dan mana yang tidak dia ridhoi. Dan kalaupun emang ada pekerjaan yang sifatnya tidak membuat dia ridho sama aku sih, aku akan meninggalkan itu ya, karena ya tanggung jawab aku udah ke suami gak sih, jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya cemburuan karena
cemburuan banget nih misalnya karena kerja, ya udah maksudnya kayak jaga perasaan suami gak sih. Ya aku lebih kayak nggak mau ribut aja sih, nggak mau ribut dan nggak mau debat. Jadi kalau misalnya emang oke, kamu nggak suka di mana, kamu nggak suka aku acting atau misalnya nggak suka apa gimana gimana nya, ya udah aku bakal ikutin daripada aku pusing sendiri. Ya dibuat santai aja, kan nggak mesti harus ngejar dunia gitu maksud aku. Karena kalau kerja kan nggak keharusan istri untuk bekerja nggak sih sebenarnya, kan emang kayak tugas suami untuk menafkahi istri. Kalaupun emang, dan aku pernah dengar dari Habib bahwa kalau istri pun kerja nggak boleh niatnya untuk menafkahi, karena nanti rezeki suami jadi akan berkurang. Tapi kalau niatnya istri bekerja hanya untuk ya udah dia emang pengen melakukan suatu kegiatan positif, itu nggak apa-apa gitu loh. Dan kalau emang suaminya ridho sih nggak apa-apa ya. Semoga sih suami aku tipe kalian yang nanti misalnya jodoh aku adalah orang yang mengerti kalau misalnya aku tetap boleh bekerja yang selama itu positif dan tidak membuat dia cemburu sih. Semoga gitu. Gitu ya. Ini pertanyaannya malam ini banyak yang sangat amat membuat Nabila berpikir ya. Sebenarnya nggak ada di pikiran gue juga ya mau jawab itu, tapi jadi mikir gue nih, aduh. Tapi nggak apa, bagus. Jadi yang nonton bisa teredukasi dengan jawaban Nabila, semoga. Gimana caranya bagi waktu kuliah sama kerja? Lagi keteteran banget nih kuliahnya. Oke, kalau aku zaman dulu aku kuliah dan sambil aku syuting sama udah nggak di JKT, syuting itu aku pasti akan fokus sama pendidikan aku dulu. Misalnya gini, aku kuliah jam 7 sampai jam 3 sore. Karena kan kampus aku tuh bukan tipe kalau yang aku milih jadwal sendiri. UPH tuh sistemnya ya udah diprogram sama mereka. Nih lo schedule-nya ini. Aku akan bilang sama orang yang mau ngajakin aku kerja sama gitu. Tapi kan ini sifatnya aku bukan kerja kantoran ya kak. Emang ya buat negosiasinya enak aja karena kan emang kerjanya per project ya. Jadi bisa aku syuting film, ya udah aku kan bilang sama sutradaranya, aku bisa syuting jam 3 ke atas. Dia nggak masalah. Oke, jam 3 sore aku baru selesai kuliah dari Karawaci, aku ke Sentul buat syuting. Nyampe sana sore, aku syuting tuh mulai maghrib, abis maghrib itu atau nggak abis isya sampai subuh jam 5. Jam 5 aku balik ke rumah, mandi, kuliah lagi jam 7 pagi. Nah itu aku lakuin terus selama sebulan. Itu capek banget kan sebenarnya, dan itu keteteran banget sebenarnya. Tapi yang penting sih supaya bagi waktunya itu tetap berjalan dengan baik kak, yang paling penting komitmen dulu sih. Karena kalau kamu nggak komitmen, ngejalaninnya capek banget dan pasti bakal putus tengah jalan tuh. Nauzubillah min dzalik, kayak jangan sampai. Karena dulu aku sehektik itu dulu, kayak rumah di Priuk, Sentul syutingnya di Sentul, kampus di Karawaci nih. Dari Karawaci ke Sentul kayak balik lagi ke Priuk, Karawaci lagi, dan itu sebulan aku lakuin itu kayak itu capek banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya kakak tanya bagaimana caranya waktunya, itu yang pertama sih yang pasti karena buat aku pendidikan paling penting, jadi jangan sampai juga pendidikannya jadi keteteran kak gitu. Karena sebenarnya kalau udah kerja tuh lebih enak ya, karena kita dapat duit ya kan, kita nyari duit segala macam tuh. Kayaknya teman-teman aku banyak soalnya yang dia putus kuliah akhirnya karena dia udah nyaman kerja. Nah sebenarnya itu salah juga sih kalau mikir kayak gitu. Mindsetnya jangan kayak gitu juga. Pendidikan juga penting juga gitu loh, untuk kita bisa nambah wawasan kita, nambah intelektualitas kita dalam berpikir. Terus kayak punya teman banyak, link segala macam tuh, itu pasti ada positifnya juga sebenarnya. Tapi ya balik lagi tergantung mindsetnya kalian ya, karena aku hanya bisa memberikan saran nih gitu. Nabila cocok jadi konsultan pernikahan. Konsultan pernikahan. Nggak kuat gue baca komen kayak gitu-gitu. Bil, kalau lo nggak berubah ya, masih kayak 11 tahun lalu, kayak masih cerewet gitu, apalagi jadi kangen pas lo perform. Ya, Nabila mau berubah apanya guys? Tanggapan fans yang terlalu fanatik. Sebenarnya gimana ya? Aku kadang selalu mengingatkan ke teman-teman semua sih ya, boleh kalian mengidolakan seseorang, tapi jangan lupa untuk selalu mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebaik-baik kalian mengidolakan idola kalian, mau itu K-pop ke, mau itu penyanyi internasional ke, mau itu pemain film apa ke, gitu-gitu ya, tetap harus kalian mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana tanggapannya terhadap orang yang ngefansnya fanatik gitu, aku agak kurang setuju kalau misalnya terlalu fanatik yang gimana-gimana. Boleh ngefans sama seseorang, tapi kayaknya kalau terlalu fanatik nanti akan jadinya kayak ngerasa ingin memiliki, jadinya tuh kadang sampai ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, paham kan? Karena ada tuh di Jepang
handshake event sama fans-fansnya. Nah saking mungkin ya fansnya itu pengen memiliki banget si idolanya. Kalian tahu nggak dia ngelakuin apa? Kalau nggak salah si fansnya tuh bawa pisau apa gunting gitu, terus ditusuk ke tangannya si idolanya gitu. Kebayang nggak? Itu karena fans fanatik gitu loh. Jadi artinya aku agak-agak kurang setuju kalau orang sampai yang benar-benar sefanatik itu. Ya kalau sefanatiknya masih di batas yang wajar sih nggak masalah ya. Tapi kayak kalau misalnya udah yang aneh-aneh gitu, kayaknya jangan deh. Suka itu ibarat obat, tapi kalau fanatik itu overdosis. Asik. Emang bener kak sefanatik itu? Kalau Monica bisa dites sama Nabila biar dapat sertifikat pranikah nggak gitu juga dong kak? Kalau Monica bisa apa ya? Udah tadi ya. Kali ini bawain di Motion. Nanti bawain apa di Motion Fast? Ada deh. Tunggu tanggal mainnya. Katanya masih sama aja, namanya juga Nabila kak. Kalau nggak kuliah karena nggak punya teman gimana, tapi koneksi di mana-mana. Asik. Aku nonton kakak matanya tinggal 1 watt. Wah. Aku nonton kakak matanya tinggal 1 watt. Wah. No, emang boleh semirip itu. Iya, kan juga ada kakak kak. Aku baca komen-komennya kocak banget. Aku baca komen-komennya kocak banget. Oke. Astaga. Halo teh, hai. Kayaknya masakan Nabila enak sih bang. Amin, semoga banget ya. Aku tuh anaknya nggak jago banget masak sih sebenarnya, tapi bisa lah masak. Spill dikit menurut aja dong. Aduh, ya Allah, serem banget. Artis ini bro berat kalau seleb-seleb. Bedanya seleb sama artis apa ya BDW kak? Serius ini pertanyaan yang serius. Kayaknya sama aja deh selebritis dan artis nggak sih? Yang beda mungkin kalau selebgram dan seleb tuh maksudnya apa sih? Selebritis atau selebgram deh? Oke. Amin ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Lebih suka ngolah ayam apa ikan? Jujur lebih suka ngolah ayam sih kak, karena aku jarang masak ikan.
Ini terlahir dari TV bukan terlahir dari TikTok, Bu. Oh, maksudnya kalau misalnya itu mas selebgram berarti ya bukan selebritis. Karena kalau selebritis sama artis sama. Pilih pelihara kucing apa kelinci sih. Cuman aku pernah pelihara kelinci terus mati lagi kelincinya, kasihan. Yep. Bagi mah bagi. Kenapa? Guys, mama aku bikin minuman herbal. Mau tau gak apa? Ini apa mah? Bukan papa nggak, emang papa nggak tahu. Ini apa? Ini daun sirsak, daun kenikir, daun pandan, kunyit, lengkuas, kencur. Mau kasih jahe tapi nanti. Daun kenikir, lengkuas, jahe, kunyit, kencur mah. Banyak banget guys. Ini sebenarnya bukan jamu yang pahit banget gitu, dan ini gak ada rasa pahit sama sekali. Dan gak pakai gula. Tapi enak aja. Sama kasih aja semuanya. Masuk. Daun sirsak. Daun sirsak. Ini ada, menurut aku ini yang bisa menjaga imun aku sehat sih, alhamdulillah. Porsinya sedikit. Jujur aku jarang banget soalnya kayak minum vitamin. Bahkan udah lama banget gila gak minum vitamin aku. Aku minum vitamin kalau udah lagi sakit aja, drop gitu. Selebihnya nih minum ini nih, semenjak minum herbal gini nih udah enak banget sih. Madu juga penting banget buat jaga imun. Pusing banget bedain aku sama Kak Nabila. Maksudnya apa nih? Bedain apa? Mama question unknown to you again. Got it back to you. Got it back to you. Suka Noan masuk. Suka. Kali ini saya ulang tahun, mohon ucapannya. Selamat ulang tahun. Semoga berkah terus, sehat, bahagia selalu. Dan semoga selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Boleh seidaman ini asik. Seidaman apa sih? Ya Allah. Boleh seidaman ini asik. Seidaman apa sih? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rekomendasi dong tempat makan bakso paling enak. Aduh, aku jarang makan bakso lagi. Bentar ya. Bakso tuh, aduh, gimana ya? Bukan nggak ada namanya gitu loh. Kadang tuh bakso-bakso di pinggir jalan juga enak. Masalahnya, tapi aku nggak hafal. Dan tiap daerah kan beda-beda ya. Maksudnya kayak bentukan baksonya sih, ada yang
pernah cobain nggak bakso bentuknya tuh kayak gepeng gitu, itu enak banget lagi. Ada tuh deket rumah aku dulu, tapi nggak tahu deh udah nggak jualan apa kayaknya. Udah jarang banget nemuin bakso yang gepeng-gepeng gitu. Sorry guys, aku agak ngantuk. Dulu JKT wajib belajar bahasa Jepang gak sih? Enggak juga sih sebenarnya. Nggak diwajibin, cuman kadang-kadang aku dan teman-teman aku yang lain jadi pengen belajar bahasa Jepang aja. Apalagi kalau lagi ke Jepang kan nggak mungkin ya kita nggak belajar tentang nanya di mana toilet, hal-hal penting gitu, terus nanya ini. Iya misalnya sorry ya kan aku juga berusaha mencari makanan yang halal gitu. Aku tanya ini makanannya ada kandungan B2-nya atau tidak. Jadi nanyanya pakai bahasa Jepang. Dan mungkin mereka agak bingung ya kenapa Nabila nanyanya gitu. Rusuk Solo, oh iya itu juga enak sih, macam-macam. Rekomendasi apalagi nih, kenapa pada minta rekomendasi sama aku? Kadang banget tiba-tiba pengen duet nyanyi sama Nabila. Kak Jogja lagi hujan, situ hujan nggak? Enggak, di sini nggak hujan. Tapi dia kemarin hujan terus sih. Karena emang November adalah November rain gak sih? Biasanya hujan. Guys, aku 1:30 udahan ya. Alhamdulillah tugasnya udah selesai, makasih kak, ya Allah. Bener-bener ditungguin lagi live aku sampai tugasnya selesai. Aku sebenarnya nungguin teman-teman yang mau ngerjain tugas dan mau bobo aja sih ya. Di sini Desember duit apa tuh Desember? Ya bil istirahat ya, thank you kak. Nabila salam dari Pekanbaru, waalaikumsalam. Sorry guys, aku banyak diem. Lagi sambil baca komen. Request lagu kak, aduh maaf ya guys, aku lagi nggak mood nyanyi nih. Baca-bacain komen aja deh, jawab-jawabin kalian. Yuk main yuk. Gigi, Gigi, Gigi. Ya Allah, Gigi temen sama gue, Gigi. Ini lu, Gigi. Yuk main yuk, kapan-kapan ajak anak-anak ya, Gigi. Serius nggak? Ntar gue udah serius, ngulangin waktu, lu pada kagak bisa lagi anak-anak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nabila apa? Jadi Nabila kalemnya pas ngantuk. Sebenarnya nggak kalem pas ngantuk sih. Nggak, sebenarnya aku belum ngantuk-ngantuk banget. Cuman emang kalem ya sekarang? Enggak sih, lagi pengen diem aja. Pengen diem aja. Namanya oke. Ya Allah, nyamuknya.
Tapi kayaknya lagi seneng nih, gak tahu seneng kenapa. Seneng kenapa? Aku lagi biasa aja padahal. Aku lagi mencium aroma di tubuhku. Lebih ke ngantuk sih ya kak ya, kalau nangis sih enggak. Kadang tuh aku kan misalnya suka pakai parfum ya, jadi misalnya udah pakai seharian nih, minum aja nih, kira-kira parfumnya masih awet apa enggak, ngerti gak? Parfumnya awet apa enggak, terus kayak masih tahan lama apa enggak, ya ketinggalan enggak kok, nggak ketinggalan kak, tenang aja. Baru berapa nih, baru 1 jam 30 menit. Suka nggak naik gunung? Suka. Tapi aku nggak boleh naik gunung. Nyamuk guys. Parfumnya apa? Ada deh, nanti aku kasih tahu ya ke kalian. Kalau kasih tahu dibeli nggak? Nggak dibolehin bokap naik gunung. Yap, nggak dibolehin sama papa mama naik gunung sih. Take care, good to sleep. Go to sleep. Good night guys, buat yang istirahat. Beliin dong lah, kan justru aku kan pengen bisnis ini parfum sama teman aku, mau collab. Ini JKT Nabila. Terus siapa lagi kak kalau bukan Nabila? Biar bisa istiqomah bangun subuh. Iya, pertama pasang alarm sih kak. Pasang alarm, nyetel alarm supaya terbangun ya. Aku lagi buka jam agak susah nih, jamnya pasti buka. Oke guys, aku masuk dulu guys, biar tidak digigit nyamuk. Bah. Sorry guys. Bagaimana dengan aku? Tadi pakai apa? Pakai mahkota bunga, cocok, asik. Terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan. Tadi Bila ini gak bikin bemo 10 meter. Mohon maaf nih, ngapain gue bikin bemo 10 meter bang? Bang bener ya, saya loh bang. Aku suka banget lagi film-film Cina, tau gak sih, kayak Jet Li, terus kayak Andy Lau sama Jackie Chan. Ada yang sama gak kayak aku? Bagaimana dengan kamu? Dulu pernah gak sih lu beli Indomie tapi gak dapet bumbunya? Gak tahu deh. Pernah gak sih gue? Bentar ya, coba, bentar. Gue ingat dulu ya. Kayak setahu aku belum pernah sih kayak gitu. Terus kayaknya belum pernah sih kayak gitu. Ya maksudnya kayak, masa gak ada bumbunya? Agak lucu juga dia gak ada bumbunya. Bentar guys.
malah pernah dapet double bumbunya. Wow, double. Kalau double jarang juga lagi. Pernah nggak cobain mie-nya di Padang? Jadi teman aku tuh kan dari Padang, terus dia beliin mie Padang gitu, mie instan, tapi bumbunya tuh bukan yang saus gitu, tapi cabe, bubuk cabe. Itu enak banget sih. Aku nggak tahu itu hanya di Padang aja atau di kota lain juga gitu, tapi di Jakarta nggak ada tuh kayak gitu. Di Sumatera gitu ya. Iya, itu enak banget sih, parah di Sumatera, parah. Iya ya, aduh enak banget lagi. Kayaknya oke, kalau oke gue tahu berarti. Wah, kan gue nanti mau ke Pangkal Pinang tuh ya tanggal 29. Kayak gue mau beli deh di Pangkal Pinang, kan Sumatera ya masuknya ya. Tadi gue coba deh cari deh bumbunya. Tapi entar dapetnya saus lagi gue. Udah pasti di Pangkal Pinang. Ada orang Pangkal Pinang nggak? Di Pangkal Pinang kayak gitu nggak sih guys? Bagaimana dengan kamu? Terlanjur mencintaimu. Ntar guys. Oke. Aman. Yang lengkap mie goreng cabai hijau. Emang iya ya kak? Iya sih. Iya benar-benar. Luar Jawa pasti bubuk. Oke. Kalau gitu gue beli di Pangkal Pinang, gue beli dah tuh yang Indomie ya. Iya. Nah, boleh coba apa tuh? Kenapa aku sambil baca Quran kak? Gak enak. Tadi aku takut teriak lagi. Sambal mata juga langka. Emang ada sambal mata? Ih, kok ada sambal mata sih mau sih. Capek guys, pakai jam. Wait ya guys. Aku lagi buka grup sama teman-teman Gen 1 nih. Ntar ya guys. Oke. Bentar ya guys ya. Sebentar banget. Soalnya tadi kan kita PT-PT nih buat Sania. Jadi kita dulu ya. Gue mau transfer dulu nih bentar guys. Ya mana sih? Bentar ya guys ya. Sabar. Kalian sabar gak? Sabar ya bentar ya. Biar cepet kelar. Transfer dulu guys bentar. Gotta back to you. Gotta back to you. Salah kan aku, ya Allah. Bentar ya guys. Kalian sabar gak sih? Bentar. Aku mau ngapain sih, ya Allah, jadi lupa kan. Bentar ya, bentar. Wait ya.
Sorry guys, kasih info dulu. Alright, selesai. Si Nabila ngantuk sampai istirahat. Tips salam ya buat Kak Melody. Siap. 10 gen 1 Kak Nabila. Sepuh gak tuh? Ngeri banget sepuh. Tips salam buat Kak Melody. Waalaikumsalam. Nanti disalamin insyaallah. Guys, 5 menit lagi aku pamit ya. Aku mau istirahat, gak pusing aku. Gak capek Kak, capek. Makanya aku mau istirahat lagi guys. Dari zaman Nabila SD, ya ampun. Dulu pernah gak makan gorengan 5 tapi ngakunya 3 kagak sih. Kok kalau ditanya ikutnya misalnya aku makan 5 ya udah lu bilang aja 5. Terus semangat Kak Nabila, makasih. Kenapa nggak bikin konten YouTube? Bikin konten YouTube apa dulu nih kontennya nih? Thank you Kak, terima kasih. Bridesmaid Sanju ya? Enggak, aku bukan bridesmaid Sanju Kak. Sanju bridesmaidnya cuma Sonia sama Kak Kinal. Tiap member JKT ini kan bridesmaidnya beda-beda guys. Dan bukan berarti yang nggak bridesmaid nggak deket juga, bukan kayak gitu mikirnya. Bagaimana dengan aku jadi dadu? Halo. Tahajud po, iya ntar bentar lagi aku tahajud ya guys. Tapi pernah nggak pakai sampo terus kalau udah habis diisiin air? Pernah lah, tapi nggak banyak supaya tetap kental gitu loh dia si sabunnya, paham kan? Karena sebenarnya pakai air tuh bukan gimana ya guys, tapi lebih supaya si samponya itu kan yang masih ada sabunnya tuh nggak mubazir gitu loh, tetap bisa kepake gitu loh maksudku. Nah sampai subuh lagi nih, enggak sih Kak, kalau sampai subuh lagi sih kayaknya aku nggak kuat dah. Aduh guys. Karena nggak kalau udah sampai habis botolnya dibelah, enggak sih kalau itu maka. Ya ampun, sampai dibelah dong. Mancing hiu dulu di empang, ya Allah mancing hiu Kak. Aduh. Bisa tuh hiu Kak empang ya. Ya ampun,
Kak waktu bocil niruin suara bajai nggak taunya dari Kanabila. Kak Kael tau gak sih, aku tuh suka banget Pocoyo loh. Kakak pakai fotonya Pocoyo, dan dulu Mobile Legend aku namanya Pocoyo. Kak maaf nih mau tanya, biasanya kakak suka ganti gigi berapa bulan sekali? Biasanya 2 bulan atau enggak sih, 2 bulan kelamaan, sebulan sekali ya. Sebulan sekali, paling lama 2 bulan. Karena kata sepupu aku yang dokter gigi nggak boleh terlalu lama, apalagi kalau aku gini, nggak melihat bulannya berapa bulan aku menyimpan. Tapi kalau sikat giginya udah mulai kasar, itu aku ganti, karena gigi aku kan sensitif. Kalau misalnya pakai sikat gigi itu harus yang memang soft gitu loh. Kalau nggak soft kayaknya maksudnya agak ngilu jadinya. Dulu lo si gue, halo, be brave. Veneer gigi nggak, aku nggak pernah veneer gigi dan nggak pernah di bleaching, belum. Udah 5 menit, oke. Oke teman-teman semuanya, aku pamit dulu. Kita bertemu lagi di live selanjutnya. Kak tips mengikhlaskan sesuatu gimana? Nah itu aku juga masih belajar sampai detik ini. Semoga sih Allah mudahkan aku ya untuk bisa lebih ikhlas juga ya dalam segala hal hidup. Maksudnya ikhlas itu bukan kayak belum move on ya, tapi ikhlas dalam segala sesuatu yang kita tuh nggak sesuai sama hidup kita nih. Misalnya ya udah coba dijalanin aja gitu, maksudnya diikhlasin aja. Suka nggak film Realitas Cinta and Rock and Roll 2016? Suka banget. Oke, teman-teman semuanya, maaf aku pamit dulu. Doain semoga Nabila selalu sehat ya teman-teman, semoga selalu istiqomah dan dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan jauhkan dari mara bahaya apapun itu, dimudahkan karirnya, pendidikannya, jodohnya, amin segala, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pokoknya yang terbaik juga buat teman-teman semuanya, sehat terus, semoga kalian semua bahagia terus, selalu dalam lindungan Allah dan dijaga terus sama Allah selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Bye teman-teman semuanya. Saya bertemu lagi ya di live selanjutnya ya. Jangan kangen guys. Insyaallah kalau misalnya ada waktu aku live lagi. Dan aku biasanya kalau live tuh ngabarin di Instagram, di Twitter. Tapi kadang kalau aku ngabarin, save aja notifnya, oke? See you guys. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum. Udahan gak ya? Gue masih bingung nih udahan apa kagak nih. Pak aku agak pusing sih, pengen tidur. Ya udahan aja ya. Gue pengen udahan, pusing, tapi kayak masih pengen ngobrol gitu loh. Hahaha, taunya lebar banget tuh kak. Kak aku rindu kamu waktu di JKT. Sama kak, aku juga rindu aku waktu aku di JKT. Gimana sih maksudnya? Kiawa. Amin amin amin. Tau gak guys, aku lagi ngapain? Aku lagi ngeliat story aku. Ada yang sama gak sih kayak aku kalau udah posting story tuh suka diliatin? Bagaimana dengan aku?
Amin. Setelah berkata aja Bil. Iya. Aku biasanya suka nyetel tuh pas lagi di kamar sih. Kita tentang jodohnya juga nggak pas reunian, ya biasa namanya juga teman-teman ya kan. Amin. Aku lagi baca doa guys. Kalian jangan lupa baca doa ya. Kasih kami. Apaan tuh? Ih, rayap, kaget gue. Lihat gak tadi? Gue kaget. Hahaha. Tawain mulu gue, parah ya. Parah ya bang ya. Okay. Gotta back to you. Gotta back to you. Gue jadi kepikiran lagu Honey. Spill senyuman Neng. Mau tau nggak? Enggak, sama. Orang kalau misalnya ada orang yang mau misalnya ini ya, gombalin aku gitu. Kamu tau nggak? Enggak. Paham nggak? Jadi gue patahin duluan, ngakak. Nama JKT ya, bukan kak? Nabila Kobe Junior. Lagi pakai ditanya gue Nabila JKT. Menurut lo aja bang? Mirip banget sama Nabila. Emang gue Nabila? Gimana sih ceritanya? Gue mirip sama Nabila doang, bukan gue Nabilanya. Nah, ini gue setuju nih. Lebih percaya gajah bisa terbang daripada temen yang ngajakin jogging minggu pagi. Itu bener. Bener banget. Gue pada detik ini gak pernah ngeliat ya. Maksudnya kayak gue pernah janjian sama teman gue minggu pagi, mau lari pagi. Tapi tuh hari-harinya tuh kayak ya Allah, mendingan gue tahu dah gajah bisa terbang. Jika kamu memulai karena Allah, maka jangan menyerah karena manusia. Gajah terbang dengan apa? Dengan susah payah. Nah, sama itu kayak teman-teman kita. Kenapa emang kalau jogging minggu pagi bilang, bukan maksudnya kayak artinya setiap kita udah janjian sama teman kita minggu pagi, oke minggu ya pagi ya gitu. Ntar gue udah siap, dia kagak jadi, males kan. Lebih mirip Nabila JKT 45. Emang gue Nabila JKT. Nabila apa endorse nggak? Iya, tapi bisa hubungin yang ada di CP aku ya guys, di bio. Emang kalau jogging gimana? Aduh, kalau jogging ya kebanyakan aku nggak jogging tapi lari sore ya. Nggak ngecen bersama Nabila di motion ime. Oh ini semoga di waktu Nabila gas tuh, yuk, puy. Jangan lupa ya guys, datang ya di motion ime.
Lari ke hatinya Nabila boleh nggak? Asik. Tiketnya udah habis ya katanya. Iya. Oh iya kak. The location unknown. Yang paling cantik di JKT48 menurut kakak siapa? Nggak bisa. Terus aku nggak bisa jawab itu karena menurut aku cantik itu relatif kak, dan nggak bisa tuh cuma karena ngeliat dari satu perspektif doang. Udah mulai ngantuk sih parah. Maaf guys, maaf. Udah mulai ngantuk gue. Kayak aku udahan beneran deh guys. Misalnya kayak udahan beneran live nya nih kayaknya. Maaf ya guys. Tadi kan 0151 nih. Ntar gue 0200 deh. Ya. 0200. Asli Nabila, iyalah kak, masa bohongan Nabilanya, gimana ceritanya sih gue bohongnya? Mama cash anu. Sekarang jam berapa sih? Jam 2 ya. Jam 2 berarti. It's okay kak. Kita juga udah ngantuk ngeliatin kakak cerita. Kegiatan apa kak abis live nya? Jadi biasa aku kalau abis live tuh pasti bersih mandi, terus ya sholat dulu, sholat malam ya guys. Terus ini bukan riak ya, gue cuma jawab nih, ya Allah, lillahi ta'ala, ya Allah, sebenarnya lima wakil. Terus abis itu biasanya baca doa dulu sebelum tidur, zikir bentar, paling kalau belum ngantuk ya nonton TV sambil terlelap dengan sendirinya sambil baca buku sih. Jadi terus sekarang aktif main Mobile Legends? Bilang enggak sih, jarang, nggak jago juga bahkan. Terus dipasangin bil, iya dingin deh. Ini gue lagi kedinginan guys. Jadi biasain mandi malam. Justru kalau malam itu pas jam 12 ke atas itu enggak, itu lebih sehat ya kalau mau sekarang jam 12 ke atas. Tapi kalau jam 7 malam sampai jam 11, jam 12 malam itu tuh kayak menurut aku malah nggak bagus sih kak. Guys, aduh, pakai error. Iya karena aku kan emang sering sih dari keluarga aku juga biasain gitu kalau misalnya mau mandi sekarang tuh jam 12 malam ke atas gitu loh. Tapi kenapa aku juga mandi, karena memang kalau habis kegiatan nyampe malam gini kan agak gerah ya. Kalau misalnya tidur nggak mandi nggak enak menurutku. Kalian jurusan apa kak? Kebagisan. Jurusan hukum aku. Guys, jangan lupa nanti like ya video aku sama teman-teman, sama Sania, sama tadi siapa ya? Ayana apa Sonia lah, gue lupa lagi tuh. Jangan lupa di komen guys, di like. Coba ya aku lihat dulu deh. Error aja apa aku lupa. Aku biar nggak kasih menjadi drive terus, maksudnya jangan lupa di like, jangan lupa di komenin ya nanti ya. Oke guys, udah jam 2, aku mau istirahat dulu. Bener-bener aku agak capek, ngantuk. Jadi sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Semoga teman-teman sehat,
dimudahkan dalam segala urusannya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya sama Allah, dilindungi. Oke. Sampai bertemu lagi, dan jangan lupa follow aku di Instagram, di Twitter, di TikTok, supaya nanti kalau kalian tahu aku live lagi kalian bisa ngikutin Nabila ya. Oke. Dan thank you banget yang udah selalu support Nabila, udah selalu nonton live Nabila dan tanpa bosan ya. Ya Allah, sehat-sehat lah kalian, orang baik. Dan jangan lupa sholat tahajudnya, jangan lupa baca doa sebelum tidur, jangan lupa zikir teman-teman ya. Maaf ya nggak nyampe jam 2 banget nih, maafin banget. Aku kayak udah ngantuk dan pusing sedikit. Sampai bertemu lagi live selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.